Cristiano Ronaldo akan mengemban tugas ganda kalau memutuskan pindah ke Al Nassr. Selain menjadi pemain, Ronaldo juga punya kontrak khusus dengan pemerintah Arab Saudi. Ronaldo akan berseragam Al Nassr hingga 2025. Setelahnya, Ronaldo juga punya kontrak dengan pemerintah Arab Saudi hingga 2030. Kontrak pemain berusia 32 tahun tersebut dengan pemerintah Arab Saudi untuk menjadi ikon pengembangan olahraga nasional. Selain itu, Ronaldo juga punya satu tugas lain. Tugasnya adalah menjadi duta besar bagi Arab Saudi yang akan berusaha menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Laporan ini disampaikan oleh Mirror. Laporan yang sama menyebut bahwa Ronaldo akan berduet dengan Messi sebagai duta besar. Sebelumnya, Messi sudah dikontrak oleh Arab Saudi untuk menjadi duta besar Piala Dunia 2030. Keputusan Messi tersebut sempat mendapatkan kecaman dari publik, sebab Messi dianggap akan menutupi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sana. Sejauh ini, tuan rumah Piala Dunia 2030 belum diputuskan. Namun, Arab Saudi bertekad untuk memenangkan penawaran tersebut. Arab Saudi mengajukan diri menjadi tuan rumah bersama Yunani dan Mesir. Ya, ketiga negara ini akan jadi tuan rumah bersama. Seandainya jadi, maka Arab Saudi, Yunani, Mesir akan jadi tuan rumah Piala Dunia pertama dari konfederasi yang berbeda. Bos Arsenal Mikel Arteta melihat timnya mengambil keuntungan penuh dari kesalahan Manchester City melawan Everton. Meski mereka harus menanggung akhir yang agak menegangkan setelah membiarkan Brighton kembali ke permainan setelah menikmati keunggulan 3-0 dan 4-1 di babak kedua. Tapi kesuksesan yang ke-14 dari 16 pertandingan Liga musim ini membuat The Gunners mengakhiri 2022 dengan keunggulan 7 poin dari posisi kedua Manchester City, dengan peluang membuka keunggulan 10 poin ketika mereka menjamu Newcastle pada Rabu 4 Januari 2023 dini hari. Liverpool mendapatkan pemain buruannya di bursa transfer Januari. The Reds baru saja menuntaskan transfer wing PSV Eindhoven Cody Gakpo. Kepastian Gakpo jadi pemain di merah diumumkan lewat situs resmi klub Kamis 29 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat setelah menuntaskan proses tes medis dan penandatanganan kontrak. Untuk mengeluarkan Gakpo dari Philips Stadium, Liverpool harus merogoh kocek 30 juta pound atau 702 miliar rupiah yang bisa bertambah jadi 50 juta pound tergantung penampilan si pemain. Gakpo kontrak 5,5 tahun dan mengenakan nomor punggung 18 yang sebelumnya dipakai Takumi Minamino. Nomor itu juga pernah dipakai pemain Belanda lainnya, Dick Kuyt. Saya merasa senang sekali, antusias berada di sini. Saya tak sabar untuk mulai berlatih dan bermain untuk klub luar biasa ini, ujar Gakpo. Saya merasa ini adalah klub luar biasa untuk saya berkuat dan saya akan coba menunjukkan kemampuan saya untuk membantu tim meraih lebih banyak momen-momen indah yang sudah diraih sebelumnya. Untuk saya pribadi ini bagus untuk perkembangan karir saya karena bisa belajar banyak dari para pemain hebat yang ada di sini. Kedatangan Gakpo yang cepat ini memang tidak diprediksi sebelumnya, mengingat Liverpool kabarnya ingin memperkuat lini tengah mereka di bursa transfer musim dingin. Namun cedera panjang Diogo Jota dan Luis Diaz memaksa Liverpool memberi Gakpo lebih awal ketimbang berencana di musim panas nanti. Cody Gakpo sebagai kapten PSV sudah bikin 55 gol dan 50 assist dari 159 laga, termasuk 13 gol dan 17 assist musim ini. Bagai petir di siang bolong, Pep Guardiola menyebut dirinya akan cabut di Manchester City walau baru perpanjang kontraknya sampai 2025. Ada apa, Pep? Pep Guardiola baru memperpanjang kontraknya di Manchester City sampai akhir Juni 2025.
pada akhir November kemarin. Sebelumnya kontrak pria asal Spanyol itu akan habis di musim panas 2025. Pep Guardiola sudah mengarsiteki Manchester City sejak tahun 2016. The Citizen disulapnya jadi tim perkasa di daratan Inggris. Guardiola sudah persembahkan 4 titel juara Liga Inggris, 1 kali Piala FA, 4 kali Carling Cup atau Carabao Cup, dan 2 kali Community Shield. Cuma trofi Liga Champions yang belum dipersembahkannya. Itu juga yang disinyalir jadi alasan Guardiola untuk bertahan lebih lama. Dilansir dari BBC, Pep Guardiola baru-baru ini justru melempar pernyataan tajam. Guardiola ancam cabut dari Manchester City. Saya tidak akan menjadi seperti Sir Alex atau Wenger berlama-lama berlatih di suatu klub. Kontrak itu hanya kertas. Saya memperpanjangnya karena saya masih bisa merasa melatih dengan bagus. Terangnya, jika saya merasa ada sesuatu yang rusak di klub ini, saya akan mengundurkan diri secepatnya walau masih terikat kontrak. Sambungnya, Pep Guardiola tidak menjelaskan apa arti kata rusak yang disampaikannya. Muncul rumor mungkin ada tensi panas antara Guardiola dengan para petinggi klub, tapi masih sebatas rumor. Pada akhirnya semua adalah soal hasil akhir. Tutupnya. Vinicius Junior lagi-lagi jadi korban pelecehan berbu rasial. Penyerang Real Madrid itu kesal La Liga tidak berbuat apa-apa. Vinicius jadi starter saat Madrid melakoni laga tutup tahun di kandang Real Valladolid Sabtu 31 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Madrid yang dibuat kerepotan sepanjang akhirnya menang 2-0 lewat sepasang gol Karim Benzema. Tapi ada peristiwa tidak mengenakan dari kemenangan Madrid itu ketika Vinicius digantikan Luka Modric pada menit ke-88. Saat keluar dari lapangan, Vinicius berjalan di depan tribun belakang gawang yang diisi supporter Valladolid. Vinicius malah mendapat lemparan benda dari tribun yang kemudian dilempar balik olehnya. Aksi Vinicius itu memicu supporter tuan rumah yang menirukan suara monyet ke arah pemain Brasil itu. Vinicius cuek saja sampai akhirnya tiba di Bank El Real. Tingkah laku memalukan supporter Valladolid itu menjadi viral di media sosial dan Vinicius pun marah besar sebab dia merasa La Liga tidak bertindak apa-apa dalam memberantas aksi rasisme di kompetisi. Sebab Vinicius pada September lalu juga menjadi sasaran fan Atletico Madrid yang melecehkannya. Rasisme masih saja terus terjadi di stadion dan menimpa klub terbesar di dunia, sementara La Liga tidak berbuat apa-apa. Ujar Vinicius di akun Twitternya, "Saya akan tetap tegar dan merayakan kemenangan ini bareng supporter Madrid. Ini memang salah saya kok." Kritik Vinicius Junior itu langsung dibalas oleh Presiden La Liga Javier Tebas. Menurutnya klaim Vinicius itu tidak benar. Kami La Liga sudah memberantas rasisme selama bertahun-tahun. Apa yang Vinicius Junior katakan tidak adil dan tidak benar. Kalau La Liga tidak berbuat apa-apa menghadapi rasisme, cari informasi yang benar. Kami berjuang bersama-sama denganmu, kita berada di jalur yang sama, ujar Tebas.